Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sapridayani, CGP Angkatan 9. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana saya akan berperan sebagai supervisor dan saya akan ditemani oleh kedua teman saya, yakni ada Bapak Muhammad Yudianto yang akan berperan sebagai coach dan Ibu Desrina yang akan berperan sebagai kucinya. Untuk di awal ini kita akan melaksanakan 3 tahap yang akan nantinya diterapkan model Tirta di dalamnya. Oke, kita akan memulai tahap pertama. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Eka. Oke, bagaimana kabarnya Pak MU? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Bagaimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada waktunya sebentar Pak MU? Ya, kebetulan saya ada waktu Bu Eka. Kira-kira ada apa ya? Gini, hari ini kan kita ingin membicarakan peningkatan keterampilan kuci dari Pak MU, ya kan? Nah, saya ingin memberikan dukungan dan motivasi itu sendiri untuk Bapak. Nah, jadi bagaimana caranya agar saya bisa membantu Pak MU dalam kegiatan kita kali ini? Ini Bu Eka, saya sebenarnya masih merasa gimana ya? Saya masih merasa kurang pede lah dalam melakukan coaching itu, karena ada beberapa mungkin yang belum saya bisa kuasai seperti itu. Saya masih ragu di mana saya dalam melakukan pertanyaan yang bermakna, kemudian juga untuk fokus, itu mungkin akan menjadi salah satu kekurangan saya dalam melakukan coaching. Jadi saya mohon bantuan Bu Eka untuk mengobservasi saya. Mudah-mudahan nanti bisa ada jalan keluar posisinya untuk bisa saya meningkatkan kompetensi itu. Begitu Bu Eka. Oh gitu, baiklah Pak MU. Saya akan mendukung semua kegiatan yang akan dilakukan Pak MU nantinya di dalam kegiatan observasi ya Pak MU. Nih terus kira-kira nih bagian mana yang ingin Pak MU tingkatkan nanti di dalam kegiatan observasi nanti? Ya, untuk alutsista sendiri sih saya masih ada beberapa bagian sih yang belum menguasai, seperti dalam bagian identifikasi masalah. Itu kan ada beberapa pertanyaan yang harus saya lakukan. Nah, hanya saja saya masih ragu untuk pertanyaan-pertanyaan yang bermaknanya. Jadi istilahnya pertanyaan bermakna itulah yang menjadi masalah utama bagi saya, Bu Eka. Oh gitu ya Pak MU, baik. Semua permasalahan Bapak udah saya catat, dari mulai Bapak ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, cara mengidentifikasi di alur Tirta ya Pak, semuanya udah saya catat ya. Nah, kira-kira nih menurut Bapak sendiri sejauh mana sih tingkatan kemampuan Bapak di dalam hal kucing ini sendiri? Kalau menurut saya masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan ya Bu Eka, karena untuk kemampuan saya mungkin masih belum maksimal lah seperti itu. Jadi saya merasa masih ada banyak kekurangan. Namun itu makanya saya ingin terus berlatih ya untuk melakukan coaching ini agar
bisa meningkatkan kemampuan coaching saya, bisa lebih meningkat lagi. Begitu Bu Eka. Oke, baik sekali ya Pak ya. Jadi kira-kira nih kalau yang tadi yang Bapak sebutkan udah saya catat semua untuk referensi di depan nanti saat Bapak melakukan observasi ya Pak ya. Nah di sini nih saya ingin bertanya sedikit lagi. Kira-kira nih apa harapan Pak MU nih untuk kegiatan observasi kita kali ini? Harapan Bapak bagaimana nih? Harapan saya tentunya ke depannya saya akan bisa membuat pertanyaan yang bermakna, kemudian menyampaikannya dengan baik, kemudian juga bisa fokus dalam eh, mendengarkan daripada kunci berbicara, mungkin seperti itu Bu Eka harapan saya. Oke, jadi semua pertanyaan harapan Bapak juga sudah saya catat, semua yang menjadi hal-hal rintangan Bapak juga sudah saya catat. Nah, saya ingin nantinya di pertemuan kita selanjutnya saya melihat Bapak sudah ada kemajuannya ya, Pak ya. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, Pak. Saya berharap di pertemuan selanjutnya Bapak sudah lebih menguasai dan bisa menangani hal-hal yang menjadi kekurangan bagi diri Bapak sendiri. Oke, kita akhiri ya Pak MU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak MU. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak MU. Apa kabarnya Bu Des hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana juga? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah Bu Des, kira-kira nih hari ini ada waktu senggangnya tidak nih? Alhamdulillah ada Pak. Ada apa itu Pak? Oh begini Bu Des, saya ingin kita melakukan perbincangan, ya sharing saja seperti itu kan. Nah, kira-kira nih Bu Des ini bersedia tidak untuk melakukan perbincangan ini? Ya Pak. Oke Bu Des, kira-kira nih apa permasalahan atau tujuan Bu Des itu yang ingin Bu Des capai dalam pembicaraan kita kali ini? Gini loh Pak, saya sebenarnya ada masalah yang saya hadapi Pak. Saya ingin curhat nih sama Bapak. Yang mana di sini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya di dalam mengelola waktu dengan lebih efektif, Pak. Oke, apa ukuran atau tolak ukur keberhasilan dari tujuan Bu Des ini nantinya? Kira-kira tolak ukurnya apa nih? Kalau yang membuat Bu Des merasa bahwa ini sudah tercapai, ini tujuan yang akan Bu Des capai. Tolak ukur yang ingin saya capai itu Pak, saya bisa nantinya menyelesaikan tugas-tugas yang ada, yang telah diberikan itu bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu Pak. Jadi tugas yang saya diberikan kepada saya kerjakan dengan tepat waktu. Kemudian juga nantinya saya juga, tolak ukur saya Pak, bisa mendahulukan yang lebih penting daripada yang bisa ditunda waktunya gitu lah Pak. Oke, baik Bu Des. Jadi itu ukuran keberhasilan dari tujuan Bu Des yang tadi ya. Baik sekali. Nah, sekarang kita bagaimana itu untuk hambatan-hambatannya? Apakah menurut Bu Des itu hambatan-hambatan yang Bu Des rasakan apa-apa saja untuk mencapai tujuan yang Bu Des inginkan? Hambatan-hambatan yang saya hadapi ya Pak, yang pertama itu saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Saya rasanya tidak bisa membagi waktu dengan
tepat itu Pak. Itulah kesulitan, hambatan yang saya hadapi sendiri itu memang menghadapi membagi waktu itu loh Pak. Oke, jadi dalam waktu ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, kira-kira nih rencana apa yang Bu Des punya untuk mengatasi atau untuk solusi daripada hambatan-hambatan itu? Kira-kira apa permasalahan? Langkah-langkah Bu Des, rencana Bu Des akan Bu Des lakukan. Begini loh Pak, ini rencana saya ya Pak. Rencana saya yang pertama, saya akan membuat jadwal Pak. Saya akan membuat jadwal semua pekerjaan saya. Jadwal yang terstruktur lah Pak. Jadi pekerjaan saya itu bisa saya kerjakan dengan tepat waktu. Dan kemudian nanti ya Pak ya, rencana saya juga memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya Pak. Kalau menurut saya nantinya ini yang lebih penting, itu yang akan saya kerjakan dahulu. Kalau ini yang lain bisa ditunda, saya tunda waktunya. Tetapi memang saya akan memperhatikan mana yang lebih urgen dulu, itu yang akan saya kerjakan. Itu rencana saya, Pak. Bagus sekali rencana Bu Des ya, dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya Bu Des, kira-kira komitmen daripada Bu Des dan tindak lanjut yang Bu Des lakukan itu apa, dan siapa-siapa aja yang terlibat? Rencana aksi saya nih ya Pak ya, saya akan membuat yang namanya jadwal pekerjaan saya itu secepat mungkin, sehingga saya nanti akan tertata rapi jadwal pekerjaan-pekerjaan saya, sehingga pekerjaan saya itu tidak ada yang terbengkalai. Jadi apa yang diminta nantinya akan cepat selesainya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian nanti ya Pak ya, saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk mendukung rencana saya ini. Kemudian dia juga akan memantau rencana aksi saya nantinya, sehingga apa yang saya rencanakan ini bisa terlaksana secepat mungkin Pak. Sangat luar biasa sekali Bu Des ya. Jadi apa yang sudah Bu Des rencanakan, mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa berjalan dengan baik ya ke depannya. Jadi Bu Des, saya doakan semoga berhasil ya ke depannya. Nah, sekarang kira-kira ini dari hasil percakapan kita kali ini, apa yang bisa Bu Des ambil manfaatnya? Yang saya dapati dari pembicaraan kita hari ini ya Pak, yang pertama saya nantinya bisa membuat jadwal-jadwal pekerjaan saya, kemudian nanti saya juga akan bisa memprioritaskan mana yang lebih urgen dulu, mendahulukan yang lebih penting daripada yang lainnya, sehingga nantinya pekerjaan saya ini tidak ada yang tertunda dan terlaksana dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, sangat luar biasa sekali Bu Des ya. Apa yang kita harapkan ataupun syarat kita hari ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Bu Des yang bisa saya sampaikan atau kita sharing hari ini. Mungkin ada penyampaian saya yang kurang baik, saya mohon maaf ya terlebih dahulu Bu Des. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat selalu. Amin. Saya mohon izin untuk undur diri. Mudah-mudahan Bu Des berhasil dalam melanjutkan kegiatan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih perasaannya Pak MU? Alhamdulillah perasaannya masih deg-degan ya. Masih deg-degan ya setelah melaksanakan coachingnya ya Pak MU? Sudah melakukan coaching, Iya. sudah sedikit lega. Udah lega ya. Oke. Sekarang kita berada di tahap 3 ya Pak MU, di tahap pasca observasi ya.
Terima kasih nih Pak MU yang udah mau meluangkan waktunya untuk berbicara sedikit kepada saya terkait dari kegiatan observasi yang telah Pak MU lakukan tadi ya Pak MU. Baik. Saya ingin membahas hasil observasi yang Bapak lakukan tadi pada sesi sebelumnya. Nah, bagaimana nih Pak MU menilai hasil observasi yang Bapak lakukan tadi? Menurut Pak MU gimana nih? Kalau menurut saya sih Bu Eka, saya sendiri sudah berusaha ya semampu saya untuk melakukan yang terbaik. Saya sudah membuat langkah-langkah alurnya, sudah berusaha saya jalankan dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan sudah saya ajukan. Kemudian saya juga berusaha untuk fokus. Ya mungkin saya juga merasa ada juga kekurangan-kekurangan yang saya dapatkan. Oke, ya benar ya Pak MU. Sebetulnya tadi apa yang Bapak lakukan itu memang betul sudah sangat baik sekali. Nah nih, tapi saya ingin menekankan nih sekali lagi sama Pak MU ya. Apa sih yang membuat Bapak merasa Bapak telah melakukan hal-hal baik tersebut? Saya merasa sudah melakukannya dengan baik karena saya sudah merasakan bahwa pertanyaan-pertanyaan sudah saya sampaikan dan dijawab dengan baik oleh coach saya, kemudian juga fokus saya dalam melakukan mendengarkan daripada coach saya bercerita, kemudian menyampaikan permasalahannya. Saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan dengan baik. Mungkin itu Eka. Iya, sebetulnya saya juga udah melihat sendiri tadi ya sesi observasi Bapak bersama teman sejawat Bapak. Memang saya lihat sangat luar biasa, bagus tanpa celah saya rasa. Nah, tapi di kegiatan kali ini boleh nggak saya berbagi hasil apa yang saya lihat tadi saat Bapak melakukan observasi, catatan-catatan sedikit dari saya. Boleh nggak nih Pak? Boleh sekali Bu Eka. Saya ingin sekali mendengarkan hasil dari observasi Bu Eka untuk saya agar lebih baik nanti ke depannya. Jadi gini ya Pak, kalau tadi dalam mengajukan pertanyaan Bapak sudah bagus sekali, dalam mengolah kata-kata pun saya rasa Bapak udah bagus, sudah menguasai. Cuman di sini saya mendapati Bapak kurang fokus aja, gitu ya, fokus dalam menanggapi setiap permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh Bu Des. Di situ terlihat tadi dari setiap Bu Des menyampaikan satu permasalahan, Bapak tidak langsung menanggapinya dan tidak Bapak catat di situ. Jadi Bapak kayaknya di satu hal itu Bapak kurang memahami apa yang disampaikan oleh teman sejawat Bapak tadi. Kalau sepertinya Bapak sudah mencatat setiap pertanyaan sesuai dengan alur tirta ya. Nah, kalau dari situ sangat bagus sekali saya lihat dari identifikasinya pun ternyata Bapak sudah sangat baik ya. Dari kata-katanya sudah sangat bagus seperti sudah disusun sebelumnya. Nah, cuman kekurangannya sedikit itu saja. Bapak kurang melakukan pencatatan tadi. Nah, di permasalahan yang dilakukan oleh teman sejawat Bapak. Tapi selebihnya dari itu bagus semuanya, Pak. Nah, tuh ya dari tanggapan saya nih, kira-kira bagaimana menurut Bapak? Iya, benar sekali ya Bu Eka. Memang saya ada kelemahan mengenai untuk mencatat apa saja yang menjadi permasalahan. Karena di situ juga saya merasa memang sedikit kewalahan ya, karena juga Budes juga aktif begitu kan, kunci saya begitu aktif, jadi saya juga istilahnya kalah level lah sama beliau. Enggak, udah bagus sekali kok Bapak tadi saya lihat.
Jadi saya agak kelimpungan gitu ya Oke, untuk iya, iya. mencatat hal-hal yang ternyata itu sangat-sangat penting. Ya. Iya, Memang benar. itu saya akui kekurangan saya. Oke. Bu Eka, terima Iya, kasih. sangat bagus sekali ya. Di sini Bapak juga sudah mengetahui di mana kekurangan atau kelemahan dari Bapak sendiri ya. Jadi dari diskusi kita kali ini nih Pak, kira-kira apa langkah berikutnya yang akan Bapak ambil untuk memenuhi performa Bapak dalam sesi coaching berikutnya bersama teman sejawat Bapak di lain waktu? Baik, Bu Eka. Jadi dari hasil yang Bu Eka sampaikan juga, kemudian juga apa yang menurut saya pribadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus memperbaiki dalam fokus memberikan catatan-catatan, kemudian juga menghadapi kunci yang begitu aktif, maka saya juga harus tetap fokus begitu, Iya, jangan sampai kalah performa. iya, 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 iya. Jadi saya juga harus mencatat hal-hal yang menjadi permasalahan dengan baik seperti itu. Mungkin itu Bu Eka. Oke, jadi itu langkah-langkah Bapak ya untuk kedepannya bisa lebih teliti lagi dan lebih kalau bisa lebih aktif gitu ya Pak ya dibanding kucinya gitu. Oke, udah sangat baik. Nah, nih sekarang di akhir sesi ini saya ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita melakukan sesi coaching ini sendiri? Eh, Perasaan saya ya Bu Eka, saya merasa sangat senang sekali. Saya bisa mengetahui apa saja kelebihan saya, kekurangan saya, melalui diri saya sendiri, baik juga melalui Bu Eka sebagai observer saya, dan saya juga punya langkah-langkah dan bisa saya tindak lanjuti seperti itu. Oke. Saya sangat senang sekali dan sangat merasa bahagia lah mendapatkan satu yang berharga bagi saya. Mungkin itu Oke, mereka. oke, oke Pak MU, nggak terasa kita udah di akhir sesi. Saya sebagai supervisornya Pak MU, mungkin dalam penyampaian saya banyak kekurangan saya atau kata-kata saya yang membuat atau menyakiti hati dari Bapak. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya Pak. Sama-sama Ibu Eka. Oke, semoga Bapak bisa meningkatkan lagi kemampuan atau performa Bapak dalam mengcoaching teman sejawat Bapak dan bisa lebih baik lagi menerapkannya di dalam pembelajaran. Saya akhiri ya Pak MU di akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama.